Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Safrial TV, para mahasiswa, pertama sekali saya mengajak kita semua untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. Berkali-kali saya katakan, jiwa dan raga kita ini hanya milik Allah. Jika beliau berkehendak, kapanpun kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Untuk kembali itulah kita harus menyiapkan bekal. Karena itu alam mandus fase kehidupan yang lama di alam kubur menunggu hari kebangkitan. Berapa lama Adam dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sampai sekarang ia masih terbaring. Saudara-saudara sekalian, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena kita patut mengikuti ajarannya, karena ajarannya tidak ada yang salah, menuntun manusia ke arah yang lebih benar. Dan beliau memberikan contoh sebagai manusia yang sidik, yang amanah, yang tabligh, dan yang fatonah, dan dengan akhlakul karimah. Manusia seperti itu memang sulit kita jumpai pada masa kini, apakah sebagai rakyat biasa atau sebagai pemimpin, sama saja. Tetapi orang-orang yang menyadari akan kekurangannya dan berupaya memperbaiki akhlaknya, kita bisa jumpai. Mudah-mudahan kita bahagian dari golongan itu. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otak untuk berpikir. Terkadang Allah mengingatkan pada kita dalam wahyunya, afala taqilun, afala tatafakkarun, supaya kita ingat kita bahwa dalam kepala kita itu ada otak. Nah, otak kita ini digunakan untuk berpikir. Yang mempengaruhi otak kita itu adalah nafsu. Nafsu. Kalau nafsunya negatif, maka otak kita dipenuhi dengan pikiran negatif. Tapi kalau nafsu kita itu kita bisa kendalikan, punya nilai-nilai positif, maka otak kita ini akan diwarnai dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi dua bagian tubuh kita yang menentukan perjalanan kita sebagai musafir di muka bumi ini. Sebagai mahasiswa, kreativitas itu perlu. Kita jangan hanya sebagai penikmat yang sudah dilakukan oleh orang. Kita harus punya daya inovasi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan inovasi-inovasi yang kita tampilkan itu dapat diterima dan memperkaya ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Salah satunya adalah dalam bentuk kreativitas atau inovasi menikmati karya susastra, yaitu puisi. Puisi itu sendiri adalah proses kreativitas, proses inovasi yang dilakukan para sastrawan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Dia endap sedemikian rupa, lalu dia bermain dengan rasa, lalu antara rasa ini dia opornya ke otak, dia berpikir, dia proses dengan dikendalikan oleh rasa. Dan ditambah wawasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, lahirlah karya-karya puisi.
Begitu banyaknya puisi yang sudah ada atau yang sudah lahir dari tangan-tangan sastrawan di Indonesia ini. Dari masa lampau hingga sekarang, hingga detik ini. Terus saja sungai sastra itu mengalir dalam jiwa-jiwa kreativitas. Baik itu sastrawan yang sudah mumpuni maupun para peminat-peminat atau pemula-pemula yang lasak tangannya untuk menulis larik-larik puisi. Paling tidak ada 3 kelompok, 3 masa, 3 sasaran dalam menulis puisi. Pertama adalah sasarannya pada anak-anak. Yang kita kenal nama sastra anak, puisi anak. Yang kedua adalah untuk kalangan muda-mudi. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan orang tua. Nah, 3 elemen ini yang jadi sasaran mengeksploitasi rasa yang dilihat tadi, yang didengar tadi, yang direkam tadi, dan lalu diolah dalam bentuk rasa dan diproses oleh otak. Saudara-saudara sekalian, karena itulah dalam unsur sastra itu ada namanya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu yang mengolah diri sastrawan, lalu dituangkan dalam bentuk struktur yang dikatakan unsur intrinsik. Dalam puisi juga hal yang sama. Nah, kalau dia merupakan penggalan-penggalan dari puisi itu, satu puisi episodenya adalah berkaitan dengan anak-anak. Puisi yang lain berkaitan dengan orang dewasa. Orang dewasa ini ada pula bilik-biliknya. Romantika pacaran, jatuh cinta, patah hati, dan sebagainya. Romantika orang tua juga begitu. Nasihat, tunjuk ajar, dan sebagainya. Nah, kalau ini kita cermati, kita bisa membuat rangkaian cerita dalam bentuk kaleidoskop kah namanya, kompilasi kah namanya, dari sebuah puisi sehingga dia menjadi rangkaian cerita. Untuk sementara saya katakan kompilasi. Jadi kompilasi puisi yang bisa ditambah dengan narasinya jadi rangkaian cerita. Dia berbentuk cerita. Tentu tema-temanya kalau dapat bisa saling melengkapi atau saling menyambung satu dengan yang lainnya. Ini terobosan-terobosan yang mau kita lakukan dalam inovasi mengapresiasi beberapa karya dalam dunia puisi. Saya ulangi lagi, yaitu membuat kompilasi puisi sehingga ketika dinarasikan dia merupakan rangkaian cerita. Cuma ingat, kompilasi itu sebaiknya menghindari pemenggalan dari sebuah puisi. Jadi puisi itu diambil secara utuh. Secara utuh, cuma ditata sedemikian rupa menjadi rangkaian cerita. Saya beri contoh. Sebuah cerita yang dimulai dari kanak-kanak. Ketika masa kanak-kanak, saya tambahkan dengan narasi saya. Saya masih teringat ketika masa kanak-kanak. Ketika saya bermain, saya melihat bulan. Hayalan saya tiba-tiba seolah-olah bulan itu mendatangi saya. Akhirnya saya berteriak, "Ma, bulan menjilat kuda, bulan tak malu mak, kuda menggeliat, talinya putus, talinya putus." Harusnya saya tidak menggal karena saya tidak begitu hafal.
Itu sajak saya ambil dari sajaknya Ibrahim Satta. Masih sama kanak-kanak. Masih saya lanjutkan dengan puisinya Ibrahim Satta. Cok-cok kelupit tulang lain. Itu permainan anak-anak yang ada dalam puisi Ibrahim Satta. Nah, saya mengambil puisi yang bertemakan dunia kanak-kanak. Setelah saya dewasa, tentu saya sebagaimana manusia normal, saya mulai jatuh cinta. Saya akan mengambil puisinya Sapardi Djoko Damono. Aku menyintaimu dengan sederhana. Yang seperti kayu yang tidak sempat menyatakan pada api ketika menjadi debu. Dan seterusnya. Anda bisa mendalami puisi itu. Karena saya tidak begitu menghafal betul liriknya. Lalu masih suasana dewasa. Saya diputuskan oleh pacar saya. Namun kemudian dia ingin kembali lagi. Saya ambil sajadah khairil. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Tapi dengan cermin pun aku enggan berbagi. Berarti sudah ada 4 sajak yang saya kompilasikan. Kemudian saya menyadari kehidupan saya semakin tua. Saya harus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya mengambil sajak. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Walau susah, sungguh, dan seterusnya. Apa endingnya? Saya mulai membaca, menutup dengan sajak Amir Hamzah. Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku? Dan seterusnya. Berarti saya mencoba merangkai 6 puisi, dikompilasikan menjadi sebuah cerita. Narasinya saya tambah ketika saya beralih dari puisi yang satu dengan puisi yang lain. Sementara puisi itu seutuhnya saya ambil, saya narasikan. Jadi penambahannya adalah alat sambungnya narasi ketika dari puisi yang satu kepada puisi yang lain, peralihannya itu saja tambahannya, sehingga menjadi sebuah rangkaian yang menarik. Ini yang saya katakan mengeksploitasi puisi, merangkai puisi, merajut puisi menjadi sebuah karya yang bernuansa fiksi. Dan ini setahu saya belum pernah dilakukan oleh orang dalam bentuk inovasi beberapa puisi. Saya ingatkan, tidak ada batasannya berapa puisi yang harus dikompilasikan. Pilihlah puisi-puisi yang tepat. Mungkin bisa saja lebih dari 6 dan mungkin saja hanya cukup 5. Terserah. Sehingga konsepnya yang jelas ketika orang menikmati yang narasi dari puisi yang satu, apakah itu berbentuk ekspresi kepada puisi yang berikutnya, dan lanjutan orang mulai memahami makna setiap puisi. Jadi kita memberikan bentuk hidangan yang lain daripada yang lain, yaitu kompilasi. Nah, ini bentuk kita mengapresiasi puisi. Orang-orang yang mampu menginterpretasikan pesan yang ingin disampaikan
atau yang disampaikan oleh penyair dalam puisi itu yang bisa mempadu padankan, menserasikan rangkaian puisi menjadi seolah-olah satu fiksi dari materi beberapa puisi. Anda silahkan mencoba sebagai akhir dari perkuliahan kita, apresiasi puisi. Saya ingatkan lagi, ini adalah merangkai, bukan mentransformasikan. Kalau visualisasi itu kita transformasi kepada dunia pintas. Ini tidak. Kita tidak mengusik puisi, tapi kita rajut dengan puisi yang lain sehingga dia menjadi rangkaian cerita. Sehingga ketika ini disajikan, orang tidak cukup memahami amanat atau pesan atau narasi dari satu puisi. Dia harus menikmati dan memahami semua pesan dari puisi itu. Kalau ada 5 puisi yang kita rangkai, maka dia akan menikmati pesan kelima-limanya. Kalau ada 6, maka dia akan menikmati ke-6 puisi itu. Sekali lagi saya katakan, carilah isi-isi puisi yang bisa dirangkaikan sesuai dengan urutan peristiwa. Bisa jadi seperti tadi saya katakan, mulai dari cerita kanak-kanak, jatuh cinta, sehingga pai akhir hayat. Atau hanya kisah sekelumit aja, puisi-puisi orang dewasa, muda-mudi, yang kita rangkai dari mulai pertemuan, terjadi pertengkaran, terjadi perpisahan. Menarik sekali. Dan ini Anda bacakan, Anda buat semacam konten, Anda bacakan semua puisi itu. Di antara puisi yang satu dengan puisi yang lain, Anda buat narasinya. Sehingga seolah-olah memang dia menjadi puisi yang berangkai, yang menciptakan peristiwa. Seolah-olah sekali lagi saya katakan, dia berbentuk fiksi. Demikianlah perkuliahan kita pada semester ini, dan saya yakin masih banyak lagi upaya-upaya kita mengapresiasi puisi. Selagi dunia kreativitas puisi itu berkembang dan banyak cara kita menikmati karya puisi, menafsirkan puisi itu, dan puncak dari semuanya itu adalah kita berbuat. Nah, salah satu dari puncak mengapresiasi puisi itu adalah berbuat dalam bentuk inovasi yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.